Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk melanjutkan bangunan argumentasi dari pembicara satu dari tim kami. Mosi dengan Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Baik, seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa hampir seluruh anak di Indonesia akhirnya memilih cita-cita yang terlalu diglorifikasikan oleh masyarakat seperti dokter, polisi, tentara, dan lain sebagainya. Sehingga kami menyesalkan kepada mereka yang kemudian hanya memuliakan mereka yang masuk ke dalam karir spesialis dibandingkan pada mereka para pekerja yang sebenarnya juga memiliki karir dan potensi lain tapi tidak masuk dalam ranah glorifikasi oleh masyarakat tersebut. Sehingga ini yang menjadi sangat disayangkan oleh tim kami ketika kata sukses itu kemudian hanya melekat atau itu hanya dilabeli kepada mereka yang termasuk dalam glorifikasi masyarakat yang ada di sekitar kita ini, yaitu tentang karir spesialis. Kemudian hal ini juga terjadi karena adanya glorifikasi. Seperti kita yang ketahui bahwa manusia itu sendiri sebenarnya memiliki banyak keunggulan-keunggulan yang ada dalam diri mereka. Salah satu antara lain yaitu adalah multiple intelligence atau dinamakan dengan kecerdasan yang beragam dari manusia itu sendiri. Artinya apa? Artinya keberhasilan seseorang tidak harus ditentukan terhadap karir spesialis yang mereka miliki. Apalagi yang mana ini merupakan hasil dari glorifikasi masyarakat yang melekat pada masyarakat itu sendiri. Karena kecerdasan seseorang itu sebenarnya didapatkan dari bakat serta potensi yang sebenarnya ia miliki sebagai individual dari orang tersebut. Kemudian apa saja kemudian kecerdasan itu? Yang pertama ada intelijensi linguistik, yaitu adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata yang efektif baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, intelijensi matematis, yang mana ini adalah merupakan kecerdasan atau kemampuan tentang penggunaan bilangan, logika, waktu, dan jumlah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah intelijensi ruang, yang mana ini merupakan kemampuan untuk menangkap dunia secara visual dan juga lebih tepat. Yang keempat adalah intelijensi kinestik, yang mana ini adalah merupakan kemampuan untuk menggunakan gaya tubuh, gaya gerak mereka, yang mana ini adalah bentuk kemampuan untuk mengekspresikan gagasan atau perasaan mereka. Yang kelima adalah intelijensi musikal, yaitu adalah merupakan kemampuan untuk mengembangkan atau mengekspresikan bentuk-bentuk musik, melodi dan lain sebagainya. Dan biasanya orang ini adalah cenderung yang memiliki sifat kecerdasan bagian pada alat musik ataupun bernyanyi. Yang keenam adalah intelijensi personal, yaitu kemampuan untuk mengerti atau merasakan kepekaan terhadap perasaan, watak terhadap orang lain, dan mana biasanya orang yang memiliki kecerdasan ini cenderung lebih mandiri dan mampu mengembangkan konsep dirinya sendiri secara baik. Dan yang ketujuh adalah intelijensi interpersonal, yaitu kemampuan untuk berkaitan dengan kemampuan secara adiktif berdasarkan pengetahuan akan dirinya sendiri. Dan biasanya orang yang memiliki kecerdasan ini mampu untuk menjalin hubungan sosial serta komunikasi dengan orang lain. Yang kedelapan adalah intelijensi lingkungan, yaitu kemampuan untuk mengerti tentang flora dan fauna, alam dan lain sebagainya. Dan biasanya kecerdasan ini kecerdasan yang bersifat natural. Dan yang terakhir adalah intelijensi eksistensial, yaitu kemampuan untuk berkaitan dengan kepekaan atau kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan tentang keberadaan manusia. Sehingga dengan adanya 9 yang saya sampaikan ini, dengan adanya hal ini, maka inilah yang seharusnya diglorifikasi oleh masyarakat, bukan tentang karir spesialis yang melekat pada masyarakat itu sendiri. Karena seharusnya kecerdasan inilah yang harusnya diglorifikasi oleh masyarakat tersebut. Maka seharusnya masyarakat lebih mengutamakan glorifikasi tentang minat dan bakat oleh seseorang, bukan karir spesialis yang ia miliki. Seperti contohnya di Indonesia. Di Indonesia itu harus memandang mereka yang berdasarkan glorifikasi masyarakat yang melekat pada masyarakat, yang dapat dinyatakan lebih pantas secara keprofesiannya dibanding dengan yang tidak diglorifikasi oleh masyarakat seperti yang disampaikan seperti dokter, pilot dan lain sebagainya. Padahal seharusnya kecerdasan ganda atau kecerdasan bermacam-macam yang naturalnya atau alaminya itu berada di diri masyarakat ini yang harusnya itulah yang diglorifikasi, itulah yang kemudian harus dimuliakan oleh para masyarakat, karena inilah yang akhirnya mengakibatkan ia berpotensi untuk cerdas kemudian di segala bidang dan bakat yang dimilikinya. Dan inilah yang mengakibatkan biasanya di negara berkembang itu tidak dapat menyeimbangi dengan potensi yang dimiliki dan hanya fokus kepada glorifikasi yang sudah melekat pada masyarakat. Maka poin kami adalah sangat jelas bahwasannya di sini poin kami adalah mengenai glorifikasi, bukan tentang karir spesialis. Adapun
seseorang ada pun kecerdasan yang harus dimiliki seseorang itu yang harus dipenuhi setidaknya ada 4 keterampilan berdasarkan keterampilan di abad 21, yaitu 4C, yaitu kemampuan untuk kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan kreatif. Sehingga dengan adanya 4 kriteria ini yang kemudian sebenarnya harus dipenuhi. Contoh, ketika seseorang berprofesi sebagai perawat, dikarenakan dia ada dalam kategori karir spesialis ini, maka tidak cukup bahwa ia hanya menekuni keprofesiannya sebagai perawat saja. Ia juga harus memenuhi 4 kriteria yang telah saya sampaikan di abad 21, yang mana ini sebenarnya perlu diglorifikasikan karena inilah yang akan menjadi kebutuhan masyarakat untuk bisa menghadapi masa depan. Jadi sehingga glorifikasi ini bukan karir spesialisnya, tapi bakat yang memang bermanfaat untuk di dunia kerja. Balik kepada seorang perawat tadi, untuk seorang perawat itu tentu dia harus memiliki komunikasi yang lebih serta kolaborasi untuk menciptakan akhirnya dia dapat berkembang untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar. Jadi yang dimaksudkan ini bukanlah karirnya, tetapi tentang bakat potensi yang diketahui di dalamnya. Karena sebagai karir spesialis itu tidak cukup untuk menjamin untuk menghadapi perkembangan zaman yang ada. Sehingga manusia memang dituntut untuk melakukan apa saja seiring dengan berkembangnya teknologi itu. Sehingga kami meyakini untuk poin-poin dari yang kami sampaikan dari pembicara pertama hingga pembicara kedua, yang mana di sini karir spesialis ini mengenai karir spesialis ini tidak kunjung juga kami dengar. Mereka hanya menyebutkan tentang karir spesialis, namun mereka tidak ada memberikan penekanan tentang glorifikasi yang terjadi di masyarakat. Dan inilah yang tidak kunjung kami dengar dari pembicara oposisi pembuka maupun pemerintah pembuka. Dan mereka juga tidak menjawab tentang dampak glorifikasi yang terjadi oleh masyarakat, yang mana mereka hanya menyampaikan tentang bahaya glorifikasi mengenai karir spesialis, bukan mengenai dampaknya. Sehingga kami yakin bahwa tawaran argumentasi kami jauh lebih baik daripada daripada tim pemerintah pembuka dan oposisi pembuka. Sekian dari kami, terima kasih.